Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kitab ini namanya Wasail Al-Wusul. Wasail artinya apa? Wasail itu jamak taksir dari wasilah, artinya perantara, media. Wasilah itu bisa diartiin perantara, bisa diartiin media, jembatan dalam arti kinayah atau majaz. Media yang bisa al-wusul, menyampaikan kita. Wusul sampai kemana? Ila ke syama'il, perangai-perangai, sifat-sifat mulia ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini media, kendaraan yang bisa mengantarkan kita sampai untuk mengetahui beragam sifat-sifat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ente mau tahu sifat-sifat Nabi, ente harus punya media yang nyampein ke sono, harus ada perantara. Nah, kitab ini salah satunya. Di sini dijelaskan berbagai macam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang berhubungan sama Rasulullah adalah kitab, termasuk kitab paling banyak dikarang. Kalau ente tahu di dalam dunia Islam itu ada kitab tafsir, kitab-kitab tafsir banyak. Ada kitab fikih banyak. Kitab bahasa yang menjelaskan tentang al-adab atau al-balaghah dan lain-lain sebagainya, hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Arab banyak. Tapi salah satu atau bahkan mungkin kitab yang paling banyak disusun, dikarang adalah kitab yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semua kitab itu berhubungan sama Rasulullah, karena orang ngarang kitab tafsir pasti dalamnya ada hal-hal yang berhubungan sama Nabi Muhammad, pasti itu, karena tafsir ilmu Al-Quran diambilnya dari Rasulullah SAW. Kitab fikih hukumnya begini karena Rasulullah pernah melakukan ini semuanya berhubungan sama Rasulullah SAW. Ya, tapi enggak secara spesifik, enggak secara eksplisit begitu. Ya, spesifik kadang-kadang hanya cabang-cabangnya begitu. Tapi kalau yang berhubungan sama Nabi SAW itu lebih banyak lagi. Seperti kitab Sirah Nabawiyah, atau bisa dikatakan hadis itu berhubungan sama Rasulullah karena semuanya ucapan Nabi. Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah melakukan ini bersabda begini. Hadis ini disebutkan udah semua tentang Rasulullah atau hadis itu. Ada lagi kitab Syama'il seperti yang kita bahas. Rasulullah itu orangnya begini. Kalau Nabi itu jalannya begini. Nabi kalau makan begini. Yang Nabi suka makanan ini. Nabi itu suka minum gini. Syama'il Rasulullah SAW. Belum lagi nanti ada kitab Ghazawat, peperangan Rasulullah, khusus ngebahas peperangan. Bahkan sekarang belakangan ada ilmu baru namanya fiqhus sirah, fikih sirah nabawiyah. Jadi belajar sejarah Nabi bukan cuma belajar, tapi apa yang bisa kita ambil hikmah dari sejarah Nabi itu yang kita bisa kaitin sama kehidupan kita. Luas banget. Tentang Nabi Muhammad ini luas. Ente pernah dengar gubahan syair yang dikutip sama Habib Ali Al-Habsyi dalam Simtud Duror? Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusufi. Sepinter-pinter orang jelasin mensifati Nabi Muhammad SAW, maka sampai hari kiamat, sampai zaman ini habis, tetap ilmu-ilmu tentang Nabi Muhammad itu masih banyak yang belum disifatin, masih sangat luas.
Nah, ente bayangin sekarang semua kitab yang ditulis sama ulama berhubungan sama Rasulullah, semua kitab tafsir, kitab hadis apalagi. Ya, ucapannya Nabi yang dibahas, ucapan doang. Belum lagi kitab syama'il, kitab sejarah Nabi, kitab hak-hak Nabi, kitab fadilah kemuliaan-kemuliaan Nabi. Wah, kayak apa Rasulullah itu? Sampai hari kiamat orang kupas tentang Nabi Muhammad, orang bahas, nggak bakal ada habisnya. Ente bayangin Rasulullah itu kayak apa? Makanya kata ulama yang kenal Nabi Muhammad seutuhnya cuma Allah. Karena manusia mengurai tentang Nabi sampai sekarang masih nggak berhenti orang ngarang kitab tentang Rasulullah. Ada lagi penemuan baru tentang Nabi, difahamin lagi begini, difahamin lagi begini, difahamin lagi begini. Karena itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat bagaimana sifatnya Nabi Muhammad. Wahai Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, engkau kan di rumah ngelihat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana sih sifatnya Rasulullah? Mungkin Siti Aisyah punya sisi yang berbeda menilai Nabi Muhammad dibanding para sahabat. Apa kata Siti Aisyah? Ternyata beliau punya sisi yang berbeda, lebih paripurna, lebih komprehensif, lebih lengkap. Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad? Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu kalau anda mau tahu akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Semua perintah yang ada di Al-Quran Nabi paling cakep ngejalaninnya. Semua larangan yang ada di Al-Quran Nabi yang paling cakep meninggalkannya. Dan Al-Quran ini kalimatullah. Jadi Siti Aisyah mensifati Nabi Muhammad seperti Al-Quran itu tepat banget. Berhubungan dengan syair yang tadi itu. Quran nggak bakal bisa diurai habis sampai hari kiamat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi. Katakanlah wahai Rasul, andai kata lautan menjadi tinta untuk menjelaskan kalimat-kalimat Allah, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Laut itu akan habis sebagai tinta sebelum habis ilmu yang ada di dalam kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun laut itu kita penuhin lagi dengan tinta, diurai lagi nggak bakal habis. Al-Quran itu kalau mau dipretelin, orang Betawi, kalau mau diurai, lautan jadiin tinta, pohon jadiin penanya, itu sampai lautan habis nggak bakal selesai mengurai Al-Quran. Karena dalamnya begitu banyak rahasia-rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan lautan ini 2/3-nya bumi, daratan sama lautan, luasan lautan. Lautan nggak bakal bisa diurai sampai habis. Al-Quran nggak bisa diurai sampai habis, walaupun tintanya itu adalah air laut. Walaupun udah habis dikasih lagi satu bumi lagi, itu lautan nggak bakal bisa. Itu Al-Quran. Nah, Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Ente mau tahu sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Quran. Jadi sampai kapanpun ente mau bahas Nabi Muhammad nggak bakal ada habisnya. Paham? Jadi seorang penyair mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Itu bukan asal-asalan tapi ada sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Atau kalau pinjam bahasanya Al-Imam Al-Busiri dalam Burdah, fa inna fadla Rasulillah, ya, maka sesungguhnya kemuliaan Rasulullah SAW laisa lahu had, nggak ada batas, nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya bisa diungkapkan pakai mulut, karena nggak ada batasnya mulut nggak bisa ngungkapin sampai selesai. Jadi yang diungkapin di dalam syair-syair yang muji Nabi Muhammad, di dalam qasaid, di dalam pujian-pujian ulama, itu berapa? Wa in kanatil alsunu la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Lisan itu hanya mengungkapkan usyur mi'syar 0,01%. Lisan manusia bisa mensifati Rasulullah hanya 0,01%. Makanya Habib Al-Habsyi bilang, saya nyusun Maulid Simtud Duror ini tashwigan lisami'in. Saya pengen memancing, merangsang kerinduan kepada Rasulullah di hati orang yang dengar maulid saya.
fahamin maulid saya, insya Allah nanti itu kerangsang rindu sama Nabi. Tujuan saya itu biar lebih banyak lagi pelajarin Rasulullah. Tujuannya kalau buat buat sami'in, orang-orang biasa yang dengar doang, dia kepancing rindunya. Tapi kalau buat orang-orang yang sudah cinta sama Nabi Muhammad, wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Al muta'alliqin, orang-orang yang hatinya sudah terpaut dengan cahaya ini, dengan Nabi Muhammad SAW ini, saya mau tarwih dengan maulid yang saya susun. Saya mau membuat mereka kelepek-kelepek, nyaman, dengerin sifat Rasulullah tuh indah, nikmat. Karena udah tahu, didengerin, diulangin lagi, enak, nyaman, lupa segala kepenatan hidup. Gitu. Nah, yang kita membaca ini kitab Syama'il. Jadi spesifik, bukan sejarah Nabi lahir segini, kemudian peristiwa ini, bukan. Tapi tentang Syama'il. Ya, Nabi itu makanannya apa? Nabi kalau tidur gimana? Kalau jalan gimana? Bajunya bagaimana? Itu Syama'il.